Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya, tentunya kita masih membahas seputar TikTok affiliate ya. Berapa kali sih pelanggaran untuk di TikTok affiliate ini ataupun di aplikasi TikTok ya? Nah, apalagi yang untuk saat ini lagi banyak sekali yang sudah bergabung ke dalam TikTok affiliate ya, ataupun yang sudah mendapatkan penghasilan dari hanya memasarkan produk di TikTok affiliate saja, tentunya tanpa harus kita sibuk packing barang, tanpa harus kita sibuk untuk membungkus barang ya, tanpa kita memiliki produk sendiri. Di sini kita bisa bekerja sama dengan digabung di TikTok affiliate ya, yang artinya kita bisa memasarkan untuk produk di TikTok affiliate ini. Kita masuk ke dalam aplikasi dari TikToknya. Nah, nanti teman-teman bisa memasarkan produk seperti ini. Kemudian di sini juga ada showcase ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk di akun saya di sini ya, itu sudah 142 terjual, teman-teman. Artinya produk yang saya pasarkan di sini akan tercatat ya, di bagian atas di sini akan tercatat ya, ini 142 produk sudah berhasil terjual ya, dari kita memasarkan produk di TikTok affiliate ini. Nah, intinya ketika kita rajin memposting video di TikTok affiliate ini ya, walaupun tanpa kita memiliki sebuah sampel, tetapi ketika kita menggunakan foto ya, saran saya harus menggunakan suara sendiri agar nantinya untuk video kita tetap aman dan tanpa pelanggaran. Nah, selanjutnya berapa kali sih pelanggaran untuk di TikTok affiliate ini? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Kita masuk di bagian keranjang, kita masuk di bagian pesanan afiliasi. Ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Kita klik saja di bagian data performa. Nah, ini penghasilan saya sedikit ya. Di bulan April di sini 148.000, di bulan Maret kemarin mendekati Lebaran. Nah, di sini mencapai 1,2 juta teman-teman. Jadi untuk hasil penjualan produknya, untuk produknya ini terjual sekitar 15 jutaan ya. Dan saya mendapatkan komisi kotor di sini 1.200.000 ya. Tetapi di sini belum dipotong dari produk-produk yang dibatalkan. Tetapi di sini masih estimasi 1,2 juta komisi kotor, tonton ya, karena masih belum bersih di sini, karena masih ada produk-produk yang mungkin digagalkan. Nah, nanti tidak akan masuk ke dalam komisi kita. Nah, ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Ketika kita memang berniat ya untuk rajin dan juga konsisten upload video di TikTok affiliate ini, maka ketika terjadi penjualan untuk produk yang kita pasarkan, maka kita bisa mendapatkan komisi seperti ini ya. Ini sebagai motivasi saja buat teman-teman yang mungkin masih baru dan yang baru bergabung di TikTok affiliate. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada sekitar 19 produk ya, ada ada 5 produk terjual teman-teman. Nah, artinya di sini kita juga bisa menentukan tema dari paling banyak penjualan produk. Nah, karena di sini temanya adalah tema untuk pakaian ya, jadi yang paling banyak terjual ini tentang pakaian, maka saya fokuskan tetap pada satu topik, ya, ini adalah tema tentang pakaian. Nah, di sini karena pakaian dress, hijab ya, jadi tetap saya fokuskan di bagian dari pakaian seperti ini. Nah, selanjutnya, jadi untuk di TikTok sendiri ada yang namanya adalah 24 pelanggaran poin ya. Ketika kita terjadi pelanggaran, maka poin tersebut akan berkurang. Ya, itu tergantung dari jenis pelanggarannya. Jika pelanggarannya berat, maka poinnya juga akan banyak, teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah sampai ke dalam 24 poin pelanggaran, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, akun kita akan dibatasi selamanya, tidak bisa memasarkan TikTok affiliate ini. Nah, jadi untuk buat teman-teman yang masih baru, ya, utamakan reputasi akun kita agar kita tidak terkena pelanggaran. Ketika kita memasarkan produk modal foto saja, itu kita wajib menambahkan suara kita sendiri ya, karena ketika kita menggunakan produk itu ada yang namanya adalah konten berulang ya, ataupun konten duplikat untuk di TikTok affiliate ini. Karena salah satu akun saya sudah terkena hal-hal seperti itu karena ada kemiripan pengeditan dari kreator lain yang sudah lebih dulu ya. Nah, intinya agar tidak terjadi kemiripan konten ataupun duplikat konten di TikTok affiliate ini, saya sarankan menggunakan suara sendiri, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, berapa kali sih untuk pelanggaran di TikTok affiliate ini? Untuk batasnya, nah di sini nanti teman-teman tinggal masuk saja ke Google Chrome, kita masuk ke bagian panduan untuk komunitas ya, teman-teman bisa masuk di bagian panduan komunitas. Jadi di sini sudah diperbarui per 17 April 2024 guna membantu agar TikTok tetap aman.
inklusif dan ramah bagi semua orang. Artinya TikTok ini mengharapkan untuk di videonya itu tetap aman dan ramah bagi pengguna di TikTok ini. Maka ada perubahan di 17 April 2024 ya, yang mana banyak sekali konten-konten yang mungkin terkena pelanggaran karena ya biasanya nggak menggunakan suara ya. Ketika kita menggunakan suara, kita menjelaskan produk apa yang kita pasarkan, ketika kita tidak memiliki sampel, nah itu bisa menjadi untuk mempertahankan akun kita walaupun kita tanpa memiliki sebuah sampel, walaupun kita hanya menggunakan foto produknya. Jadi wajib menggunakan suara kita sendiri agar tidak terjadi duplikat konten ya. Nah, berapa kali sih batas pelanggaran di TikTok? Nah, di sini teman-teman nanti tinggal masuk di bagian panduan komunitas. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di bagian pencarian, ketikkan saja batas pelanggaran TikTok ya. Kita masuk seperti ini. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini ada akun dan fitur ya. Teman-teman tinggal klik saja di bagian akun dan fitur seperti ini. Nah, di sini harus berusia 14 tahun ke atas untuk dapat memiliki akun ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pelanggaran yang bisa teman-teman pahami. Di sini ada 4 pelanggaran ya. Jadi batas pelanggaran di TikTok itu ada 4 ya. Melanggar panduan komunitas, kami dapat menyebabkan tindakan penegakan peraturan terhadap akun. Yang pertama adalah kami akan memblokir akun atau pengguna apabila mereka terlibat. Itu untuk pelanggaran yang pertama. Kemudian pelanggaran yang kedua, di sini sebuah pelanggaran konten berat ya. Pelanggaran konten berulang dalam jangka waktu 90 hari. Nah, jadi konten berulang juga tidak boleh kan. Kemudian penghindaran atau 4 pengoperasian akun yang didedikasikan untuk aktivitas yang melanggar peraturan kami. Nah, jadi ini mencakup hal-hal seperti misalnya akun berfokus pada ujaran seperti ini, kemudian barang-barang yang tidak boleh seperti ini. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi ada 4 poin pelanggaran ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 poin pelanggaran. Nantinya untuk di TikTok ini juga sama ya. Ini kita ketika sudah gabung di TikTok Update ini fokuskan pada konten original, artinya ya konten asli yang kita buat sendiri. Walaupun kita hanya memanfaatkan foto, ya bisa kita tambahkan suara kita asli ya, agar nanti tidak terjadi pelanggaran. Jadi berapa kali pelanggaran di TikTok? Di sini ada 4 pelanggaran, teman-teman. Yang pertama adalah pelanggaran pengguna memblokir akun. Kami akan memblokir akun atau pengguna apabila mereka terlibat dalam sebuah pelanggaran konten berat. Yang pertama konten berat, konten berulang, kemudian penghindaran ya, kemudian juga penghindaran ya. Kemudian pengoperasian akun yang didefinisikan untuk aktivitas yang melanggar peraturan kami. Jadi seperti itu. Nah, ini ada poin-poin dari TikTok sendiri. Yang pertama adalah gambaran umum, prinsip komunitas. Nah, di sini ada integrasi dan keaslian adalah konten yang tidak asli juga, termasuk dalam kategori misinformasi juga, berita palsu, ya itu juga masuk dalam. Nah, di sini keterlibatan palsu ya, jenis-jenis konten yang seperti itu. Nah, di sini konten tidak original, artinya kita reupload ataupun kita potong-potong dari kreator lain. Ini juga tidak diizinkan untuk di TikTok ya. Dan akan masuk dalam daftar melanggar kekayaan intelektual di TikTok Affiliate ini. Nah, oke, jadi berapa kali sih pelanggaran untuk di TikTok Affiliate itu? Jadi ada 4 kali pelanggaran ya. Jadi saya sarankan agar nanti untuk reputasi akun kita tetap aman ya, fokuskan pada konten asli dan juga ketika kita menggunakan foto produk, ketika memasarkan di TikTok Update ya, wajib menggunakan suara kita sendiri ya. Ketika nanti sudah mendapatkan komisi ya, kita bisa belikan untuk sampel untuk modal kita memasarkan di TikTok Update ini. Dan oke, cukup seperti itu saja sedikit informasinya. Semoga informasi bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.